Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah psikodiagnostika observasi, akan menampilkan video dari hasil tugas kelompok yang telah kami jelaskan sebelumnya tentang terapi rasional emotif. Perkenalkan, nama saya Devanti Pinkan Adela. Perkenalkan, nama saya Mersa Anggraini. Perkenalkan, nama saya Hesti Aprilia Kurniawati. Nama saya Galuh Chandraningrum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Setiawan. Sebelum itu, mungkin kita perlu mereview sedikit apa yang dimaksud tentang terapi rasional emotif. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan saya Galuh. Untuk rekan Galuh, saya persilahkan. Terapi rasional emotif. Terapi rasional emotif adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir dan mengatakan, mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Akan tetapi, manusia juga memiliki kecenderungan ke arah menghancurkan diri, menghindari pemikiran, berlambat-lambat, menyesali kesalahan-kesalahan secara tidak berkesudahan, tahayul, intoleransi, perfeksionisme, dan mencela diri, serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri. Baik, terima kasih atas penjelasan materi yang telah disampaikan oleh rekan Galuh. Oke, untuk selanjutnya kita akan menampilkan dialog untuk konseling dan psikoterapi tentang terapi rasional emotif. Untuk dialog, rekan saya Devanti Pinkan sebagai konselor dan Hesti Aprilia sebagai konselor. Untuk rekan saya, dipersilahkan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, saya kesini saya ingin menceritakan sedikit masalah saya kepada Ibu. Baik. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya? Oh ya, baik, Bu. Nama saya Devanti Pinkan Adela, Bu. Saya asal Surabaya. Kalau boleh tahu, usia Pinkan berapa ya? Kenapa, Bu? Maaf, kalau boleh tahu usia Pinkan berapa ya? Usia saya saat ini 22 tahun, Bu. Mulai dari mana Pinkan? Boleh diceritakan permasalahannya? Baik, Bu. Jadi sekarang itu kan lagi musim virus corona ya, Bu, di mana dari awal virus itu sudah ada yang namanya lockdown, sudah ada yang namanya PSBB sampai sekarang, sampai ditimbulkanlah PPKM darurat gitu ya, Bu, sampai ada levelnya. Nah, untuk dulu-dulunya saya tuh merasa tidak terlalu khawatir atau tidak terlalu cemas akan adanya virus COVID ini, Bu. Karena saya menanggapinya, ya sudah gitu kan, semua maksudnya selama kita jaga diri baik-baik, kita jaga kesehatan, kita mematuhi protokol, kita akan tetap nggak apa-apa gitu, baik-baik aja. Kalau zaman tahun lalu itu kan selama kita pakai masker, selama kita rajin cuci tangan, kita berjemur, ya mungkin minim sekali untuk kena COVID ya, Bu. Nah, kemudian akhir-akhir ini itu COVID ini semakin meningkat gitu kan, Bu, dan ada varian baru seperti kayak COVID Delta gitu kan. Nah dari situ saya tuh merasa terus lagi ada yang bilang kalau yang sudah terkena COVID itu masih bisa kena lagi gitu kan, Bu. Berarti kan COVID ini enggak yang hanya sekali bisa nempel di badan kita. Terus
ada juga yang bilang COVID Delta ini lebih bahaya dari corona yang lalu gitu. Dulu kita pakai satu masker sudah aman ya Bu, tapi sekarang kita harus dianjurkan untuk memakai 2 masker medis dan masker kain gitu kan. Ya, yang awalnya kita itu sudah engap dengan satu masker kemana-mana kesehariannya, lalu kita itu harus menambah masker lagi untuk kedua, yang pasti otomatis lebih kayak ini tuh gawat banget gitu ya, gitu sih mikirnya Bu. Terus habis gitu, apalagi sekarang itu enggak gimana ya Bu, kayak gampang banget gitu kan yang kena, kayak misalnya flu dikit gitu, nanti di swab udah COVID, terus habis gitu nanti batuk, di swab dikit langsung COVID gitu kan Bu. Nah, saya itu akhir-akhir ini merasakan overthinking yang luar biasa gitu Bu. Saya tuh mempunyai kecemasan yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu saya bawa di keseharian saya. Jadi saya tuh sampai kayak di jalan gitu ya, saya tuh cemas. Jadi kayak takut gitu. Apalagi sekarang itu juga tingkat kematian itu sangat-sangat banyak gitu ya, Bu. Nah, ya orang itu pasti akan mati gitu kan, tapi kayak kita itu belum siap gitu kan. Nah, itu tuh kayak saya bawa terus. Jadi misalnya saya tuh pernah gitu kan, kalau lagi di jalan gitu sambil mikir, Bu, terus nanti kalau saya nanti mati gimana ya? Kalau nanti sore saya mati gimana? Jadi saya tuh kayak overthinking-nya terlalu berlebihan gitu, Bu. Nah, itu pasti, itu sebenarnya itu sangat mengganggu saya, Bu. Karena saya akhirnya itu kayak tidur jadi nggak nyenyak, terus mau melakukan sesuatu itu kepikiran lagi sama yang kayak gitu-gitu, terus jadi nggak nyaman aja hidupnya itu, kayak ya apa ya, kayak di pikiran itu kayak cemas banget gitu loh Bu. Nah, kedatangan saya ke sini, saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana ya Bu cara saya untuk mengatasi overthinking saya ini, Bu. Baik, saya sudah mendengarkan dan menyimak keluhannya Pinkan ya. Jadi, overthinking itu hal yang wajar dialami oleh manusia lain. Apalagi sekarang waktunya pandemi, masa-masa pandemi, ekonomi, semua, kesehatan terancam, kadang sampai finansial juga terganggu ya. Jadi gini, overthinking itu membuat kamu berpikir terlalu lama, ya kan? Jadi sesuatu yang tidak perlu dipikirkan detik itu kamu pikirkan, gitu. Ya memang wajar kalau kita memikirkan nanti semisal kita mati bagaimana, saya belum siap dan sebagainya ya kan. Tapi itu membuat kamu jadi down, ya kan? Kamu jadi takut mau ngapa-ngapain, takut kan ya. Nah, bisa banget tenaga kamu jadi terkuras. Apalagi sekarang kita harus menjaga imun, ya kan? Nah, itu membuat kamu jadi tidak produktif. Jadi kayak karena perasaan takut itu tadi, kamu jadinya mau ngapain gitu udah takut duluan, mau kemana takut duluan gitu kan. Itu kalau semisal dalam satu hari, kamu bisa memikirkan hal itu berapa kali? Kalau saya boleh tanya ya. Ya, sering ya, Bu. Saya tuh bangun tidur, cuci muka itu kayak udah kepikiran, ini ada apa lagi ya nanti ya? Hari ini ada kejadian apa lagi gitu ya, kayak gitu. Apakah hari ini akan ada kejadian seperti kemarin, kayak gitu. Terus saya ini kan kuliah sambil bekerja ya, Bu. Kalau saya bekerja, saya tuh selalu melewati jalan raya yang sebelahnya itu ada makam gitu kan. Setiap saya bekerja, setiap saya berangkat kerja, di situ ada palang merah. Nanti setiap saya pulang kerja, di situ ada palang merah lagi. Dan itu beberapa hari berturut-turut. Jadi kayak semakin awalnya kayak udah lupa di jalan gitu ya, Bu, udah lumayan lupa gitu kan. Terus lihat di makam itu ada palang merah lagi. Jadi kayak keinget lagi gitu, Bu. Jadi sering banget sih. Terus di rumah saya itu di masjid pernah kejadian 2 hari itu siaran orang kematian itu 11 orang, Bu. Jadi kayak semakin takut, ini ada apa sih sebenarnya, kayak gitu sih. Kayak aku harus gimana akhirnya, kayak orang gila gitu kan, Bu, jadinya mikirnya. Padahal sebenarnya ya itu cuma teguran buat kita juga ya, Bu. Tapi kayak enggak deh,
apa kayak aku nggak bisa mengontrol diri saya sendiri gitu loh, Bu. Gitu ya. Hal yang wajar lagi saya katakan, tapi untuk kasus Pinkan ini sepertinya sangat berlebihan ya, overthinkingnya ya, makanya sampai ingin konseling kepada Ibu ya. Jadi gini, ada baiknya dalam memikirkan kematian itu kita bisa mendekatkan ke Yang Maha Esa ya. Tapi dalam kondisi Pinkan ini, Pinkan mengalami berlebihan, overthinking yang berlebihan. Selain tenaga terkuras, keadaan Pinkan ini bisa memicu Pinkan stres, ya kan? Terus bisa mengalami gangguan kecemasan, serangan panik, malah bisa, maaf juga bukan menakuti ya, ini bisa penyakit mental juga. Mungkin kurang lebihnya Pinkan tahu sendiri ya soal itu ya. Jadi gini Pinkan, untuk meminimalisir overthinking kamu, karena di rumah saya juga banyak kejadian orang meninggal juga. Apa sih kalau orang Jawa bilang itu namanya pagebluk ya. Banyak sekali cara-cara orang Jawa di sini untuk mengusir pagebluk tersebut, atau apa ya kalau kita bilang banyak musibah gitu ya, banyak musibah. Nah, kadang orang tersebut banyak orang yang overthinking juga kan, tapi untuk kasusnya ini berlebihan. Jadi awalnya Pinkan dengerin ya, cari tahu pemicunya. Pinkan sudah tahu belum? Kok bisa ya? Saya berpikiran bahwa ini tuh berlebihan, apa namanya? Kok bisa ya? Saya begini. Pernah Pinkan mengalami seperti itu? Bertanya-tanya pada diri Pinkan sendiri karena mengapa mengalami overthinking ini? Pernah? Pernah, Bu, sering juga. Aduh, kayak saya itu sering kayak gini tuh di jalan, Bu. Jadi saya tuh kalau di jalan nggak pernah tenang gitu. Jadi mikirnya tuh kayak habis mikir negatif, terus saya tuh kayak melawan diri saya, aduh enggak, ini tuh hanya perasaan aja, gitu-gitu sih, Bu. Tapi ya nanti balik lagi gitu. Nah, kondisi kamu berubah-ubah, berombang-ambing, terganggu juga ya. Itu kan harusnya kalau nyetir kan nggak boleh berpikiran sampai ke situ ya. Nah, karena Pinkan sudah tahu pemicunya, untuk yang kedua, eh, buat Pinkan senyaman mungkin. Maksudnya, gimana ya? Tingkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, Pinkan harus tahu, kalau Pinkan sudah tahu pemicunya apa, coba cari celah-celahnya gitu. Semisal, eh, cari ngobrol sama teman, cerita-cerita lucu, lihat-lihat video-video lucu, coba seperti itu. Apa sudah pernah Pinkan lakukan seperti itu? Saya pernah bercerita sama teman saya. Saya nggak tahu ini saya salah cerita ke orang apa gimana. Ternyata teman saya juga merasakan itu, Bu. Terus Ya. saya itu untuk mengatasinya itu saya meminimalkan saya untuk melihat sosmed. Karena di sosmed itu yang pasti banyak banget beritanya tentang COVID, banyak banget beritanya tentang kematian, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya menambah dengan untuk melihat sosmed, saya merasa itu nggak bagus buat saya, Bu. Gitu. Jadi saya kayak, kalau misalnya saya saya itu jadinya kalau misalnya untuk menghibur diri saya, mungkin saya memilih jalur untuk melihat TV, melihat film gitu sih, Bu. Untuk membuat hati saya lupa, membuat saya biar nggak inget. Ya. Jadi permasalahan Pinkan, stresnya dengan cara ringan seperti itu, tapi masih belum bisa mengatasi overthinking kan. Coba alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih penting. Time dengan keluarga, masak mungkin, atau menyelesaikan PR-PR yang belum dikerjakan. Karena sebetulnya mungkin dikerjakan yang harusnya dikerjakan hari besok, dikerjakan sekarang. Jadi mengalihkan ke hal-hal yang penting gitu. Bisa Pinkan. Apakah Pinkan pernah melakukan
Maaf Bu, bisa diulangi sekali lagi karena suaranya nggak seberapa jelas. Maksudnya, alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih penting, seperti memasak, quality time dengan keluarga, memiliki pekerjaan yang sudah pasti dan tidak ada efek sampingnya. Apakah Pinkan pernah melakukan hal itu? Pernah Bu. Ya. Lalu, apa yang Pinkan rasakan setelah melakukan hal-hal penting tersebut? Mungkin tetap. Saya sih tidak gimana ya Bu, saya nggak mau bertemu orang. Intinya saya nggak mau bertemu orang karena kalau saya bertemu orang, saya bercengkrama, saya bercerita dengan orang, pasti pembahasannya di lingkup yang itu, di lingkup yang sama. Jadi saya melakukan hal yang lain yang membuat saya tidak mendengar, saya tidak melihat, saya tidak merasakan itu. Begitu Bu. Tapi kayak nggak bisa hilang, tetap aja ada gitu. Ya. Ya, karena gimana ya, Indonesia kan sekarang lagi darurat kan ya. Jadi setiap hari kita bangun tidur, kita tidur lagi, kita main, kita makan, semua pikirannya balik lagi ke pandemi, fase dulu dan lain sebagainya ya kan. Saya pun juga merasakan overthinking, teman-teman semua juga pernah merasakan overthinking. Tapi gimana kita cara membawanya gitu. Untuk hal yang lebih penting, kita alihkan ke hal-hal yang lebih penting, Pinkan masih masih merasakan overthinking tersebut. Coba Pinkan sesekali, coba sekali deh kalau Pinkan belum pernah mengalami ini, belum pernah melakukan ini, coba Pinkan melakukan sebuah pernafasan, meditasi gitu. Pinkan belum pernah? Belum Bu, saya belum pernah mencoba itu. Ya, mungkin itu juga salah satu solusi, salah satu saya hanya menyebutkan salah satu ya. Ada solusi lain, kita pasti punya masalah itu diciptakan untuk diselesaikan, Pinkan. Jadi jangan khawatir sama apa yang kamu rasakan, pasti teratasi, ya kan? Kalau nggak gitu, coba Pinkan menulis. Apa yang Pinkan rasakan, Pinkan tulis. Kalau Pinkan sudah tahu pemicunya, pastinya Pinkan juga punya jawaban untuk permasalahan tersebut. Tapi mungkin karena overthinking tadi, Pinkan nggak bisa melakukan. Gini, semisal sebagai contoh, pikiran-pikiran rasionalnya Pinkan dikeluarkan semua. Overthinkingnya Pinkan kan kita anggap tidak irasional ya. Tiba-tiba kita mikir lagi nyetir, tiba-tiba gimana ya di pinggir jalan, gimana gitu kan ya. Ketakutan mati mendadak itu pasti ada kan ya. Saya juga merasakan seperti itu, apalagi di kondisi pandemi ini ya Pinkan. Apalagi saya juga pernah merasakan COVID ya. Jadi ya saya juga takut. Nah, coba Pinkan tulis pemicunya. Pinkan tulis juga yang teratasi. Pemecahan masalahnya Pinkan tulis. Pinkan baca berulang kali, Pinkan resapi, pikiran-pikiran rasionalnya dikeluarkan semuanya tanpa takut sama overthinking yang terjadi. Sebagai contoh adalah saya takut banget tiba-tiba mati nih. Tiba-tiba nyetir enak-enak, mikirin siapa, gue tiba-tiba terlintas, lagi mati. Tiba-tiba giliranku gimana, gitu kan ya. Saya belum siap, belum punya sangu. Belum punya sangu ke akhirat, ya kan? Coba Pinkan tulis melakukan hal-hal yang baik, positif, gitu. Terus, kalau maaf ya Pinkan, kalau kita sama muslim ya, ingat yang di atas juga, salawatan, gitu-gitu Pinkan ya. Terus, melakukan hal yang disukai Pinkan. Pinkan suka apa? Misal, Pinkan suka menyanyi. Ya Pinkan cari-cari gitu, lagu-lagu kesukaan Pinkan. Pinkan suka nonton film, seperti yang tadi Pinkan jelaskan ke saya itu. Lakukan selagi tidak merugikan orang lain ya. Untuk yang selanjutnya,
eh, tetapkan batas waktu untuk diri Anda mengambil keputusan. Nah, ini keputusan yang saya maksud adalah karena Pinkan sudah overthinking, ya kan? Hati-hati, jangan gerusa-gerusu karena overthinking itu kadang menjadi pemicu utama kita berpikir gerusa-gerusu karena kita sudah mengumpulkan pikiran-pikiran nggak penting itu di otak. Jadi apa yang keluar itu saknyet kalau kata orang Jawa bilang ya. Jadi Pinkan harus hati-hati ketika mengambil keputusan ya. Sampai sini Pinkan paham atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Untuk saat ini sih sedikit paham ya Bu. Saya bisa memahami apa yang dimaksudkan sama Ibu, gitu kan. Cuman saya ini kayak masih takut apa iya bisa kayak gitu kan. Sedangkan saya sudah mencoba berbagai macam, sudah banyak banget hal yang saya coba, kayak tidak berhasil gitu Bu. Jadi biarkan kamu tenggelam dalam overthinking itu. Jadi biarkan. Jadi setiap kali terlintas pikiran untuk semuanya takut. Itu yang mendasari pemikiran kamu itu takut kan? Maaf Bu, suaranya nggak kedengeran. Jangan bikin diri kamu tenggelam sama perasaan ini, kan? Jelas? Suara saya jelas, kan? Jelas Bu. Karena yang mendasari perasaan kamu adalah takut. Kan takut ya? Iya. Sekarang kalau saya tanya nih Pinkan, ketakutan terbesar Pinkan apa? Apakah sebuah kehilangan atau apa mungkin? Karena itu juga bisa mendasari sebuah overthinking yang itu terjadi. Kehilangan Bu. Orang pasti merasakan kehilangan ya Pinkan. Walaupun teman-teman pun pasti pernah merasakan kehilangan atau akan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai ya Pinkan. Bikin kamu relax juga. Setiap kali terlintas di otak kamu, coba pikirkan sesuatu yang bikin kamu senang. Kayak semisal banget. Bentar, ini pertanyaan saya. Ketika Pinkan mengalami overthinking tersebut, mempengaruhi perilaku Pinkan nggak? Maaf Bu, nggak jelas suaranya. Ketika Pinkan mengalami overthinking tersebut, apakah Pinkan overthinking tersebut mempengaruhi perlakuan Pinkan nggak? Perilaku Pinkan nggak? Perilaku sih enggak ya Bu, enggak sampai segitu. Ya Pinkan ya, tidak sampai mempengaruhi perilaku ya? Iya Bu, enggak. Sampai Pinkan mengatur diri Pinkan sendiri. Sudah sih Pinkan sendiri kalau itu sudah lebih oke. Semua akan baik-baik saja. Karena kadang apa yang bikin kita pusing itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi Pinkan kuatkan di diri Pinkan sendiri, itu akan terjadi. Kalaupun itu terjadi Pinkan, kalau berjalan dari pasti kita kan belum mau ya, belum siap ya. Lanjutkan. Kadang overthinking juga merubah mood kan Pinkan. Emosi Pinkan juga kan ya. Langsung gitu Pinkan, langsung langsung alihkan ke hal-hal yang kamu sukai. Kalau tetap gitu terus lakuin sampai benar-benar kamu setidaknya meminimalisir hal tersebut. Jangan dimanja, jangan karena takut akhirnya berhenti melakukan hal yang disukai. Tetap terus dilakukan. Jadi Pinkan paham. Paham Bu. Ini apa yang ditanyakan lagi? Untuk
Bu, apakah saya bisa mengatur jadwal untuk kedua ya, Bu? Maksudnya enggak untuk hari ini aja, karena saya mau menerapkan yang disarankan oleh Ibu saat ini untuk beberapa minggu kemudian, beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan. Tapi kalau misalnya saya ini tidak berhasil, saya itu ingin datang ke sini lagi, Bu. Apakah bisa ya, Bu? Bisa sekali Pinkan, amat sangat bisa. Kan saya juga memberikan saran-saran Pinkan itu yang udah dipahami Pinkan lagi. Nanti kalau dari cara ini belum berhasil untuk Pinkan terapkan, ya akan saya berikan yang lain gitu. Akan untuk diselesaikan Pinkan. Jangan takut. Oke? Jangan ditanyakan lagi Pinkan. Sudah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih banyak. Saya sudah dibantu. Terima kasih banyak atas sarannya yang Ibu berikan. Saya akhiri. Semoga Pinkan paham apa yang saya Amin. jelaskan. Iya, Semangat Pinkan. iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dialog yang telah ditampilkan oleh rekan Devanti dan SD. Cukup sekian sedikit penjelasan dan hasil video yang telah kami tampilkan. Terima kasih rekan Galuh sebagai penjelas materi. Terima kasih rekan Devanti dan rekan SD sebagai perangkat dialog. Dan terima kasih untuk rekan Marsha sebagai editor video. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakjelasan audio, video, dan materi yang kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.